Hai guys, ketemu lagi sama aku Adisti. Di video kali ini aku mau menjelaskan kenapa sih makeup para mua tuh suka kayak tebal-tebal dan juga putih-putih. Jadi sebelumnya kalau misalnya kalian lihat makeup yang ada di Instagram, apalagi dari orang-orang luar tuh biasanya mereka kan bikin sesuai sama skin tone mereka atau kadang bahkan digelapin. Nah, kenapa di Indonesia itu standar kecantikannya tuh kok harus putih, terus kok harus tebel dan dempul kayak gitu? Sebagai seorang MOA, aku ingin menjelaskan jadi kenapa putih. Sebelumnya sih aku selalu bikin makeup pengantin aku tuh sesuai warna skin tone-nya, tapi kadang-kadang waktu akad pengantin aku yang pakai hijab khususnya itu tuh pakai kerudung warna putih kan, jadi kerudung warna putih ketemu sama makeup yang sesuai skin tone-nya. Padahal kadang skin tone setiap orang tuh kan beda-beda, ada yang bersih, ada yang putih maksudnya ya, terus ada yang medium, ada yang tan. Nah, kalau misalnya yang medium atau tan, aku bikin sesuai dengan warna kulitnya. Itu bagus-bagus aja sih untuk yang tidak berhijab. Tapi kalau untuk yang berhijab, sometimes dia tuh jadi dekil banget jatuhnya karena ngebanting, karena warna kerudung putih membuat wajah tuh terlihat kusam. Jadi that's why aku tuh kadang kalau khusus pengantin yang berhijab itu suka aku putihin. Kalau itu alasan pribadi aku sih. Terus kalau misalnya yang non hijab, aku bikinnya slightly lebih putih tapi nggak seputih yang berhijab. Karena kalau misalnya yang non hijab kan nggak pakai hijab ya, jadi ya yang penting cerah bersih aja sih. Tetap aku naikin skin tone-nya tapi 1-2 tingkat aja. Fungsinya kalau misalnya dioksidasi dia nggak dekil banget, karena takut juga kan misalnya pengantin kok dekil padahal maksudnya makeupnya bagus kayak gitu, takutnya jadi kayak kurang cerah, kurang bright. Tapi aku nggak naikin skin tone terlalu tinggi sih, kecuali kalau memang yang berhijab, karena kalau yang berhijab memang harus dibikin agak putih karena itu tadi kadang-kadang suka ngebanting dari kerudungnya. Terus habis itu kalau misalnya resepsi itu tuh nanti jadinya wajahnya lebih bright, lebih cantik gitu. Nah, kalau yang berhijab itu kita aman ya mau ngemutihin karena kan lehernya nggak kayak expose langsung. Maksudnya leher kan ketutupan jilbab, yang kelihatan hanya wajah. Terus tangan bisa lah nanti di highlighter atau dibedakin. Biasanya sih rata-rata pengantin aku sih pakai henna, dan emang dari mbak henanya tuh udah nge-tone up, ngasih tone up cream gitu buat tangannya. Jadi sama wajah tuh kayak selaras gitu loh sama. Nah, kalau misalnya pengantin emang nggak pingin dibikin putih banget tuh sebetulnya bisa-bisa aja sih request sama muanya, karena kan kalau mua kan ingin ngasih yang terbaik dan yang umum aja, dan dia kan tahu big picture-nya kalau misalnya pas nanti resepsi, pas akad, pas di foto gimana. Makanya kadang dibikin kayak putih kayak gitu. Terus pertamanya suka kayak keputihan serem, tapi kadang-kadang misalnya ya dia punya bedak taburnya misalnya rada gelap memang warnanya, jadi dia mutin foundationnya kayak gitu. Jadi nggak serta merta sih, maksudnya nggak serta merta tuh kayak nggak emang disengaja biar kayak topeng atau kayak dempul, cuman memang supaya bagus aja gitu loh dilihatnya nanti pas udah jadi. Karena namanya di sini ya, apalagi di Semarang khususnya, makeup tuh emang harus kayak kelihatan pangling, walaupun nggak merubah wajah ya, tapi tuh pangling dalam artian tuh the better version of yourself kayak gitu. Makanya kadang memang dibikin putih gitu, lebih putih dari wajah aslinya, dari kulit aslinya. Cuman jangan sampai kayak warnanya tuh jadi abu-abu gitu, karena kan kadang kan karena terlalu putih banget, apalagi warna kulit aslinya gelap, itu jadi abu-abu. Kalau aku sih tetap aku sesuaikan sama skin tone-nya. Terus aku biasanya tuh bikin putih bukan putih yang putih pucet, putih banget gitu, tapi putihnya tuh putih ke kuning yang bright gitu maksudnya. Terutama khusus untuk klien yang pakai hijab, karena jilbabnya putih tadi. Kalau misalnya nggak diputihin pasti banting. Nah, terus alasan pertanyaan yang kedua tadi, kenapa sih kok harus tebel makeupnya kayak gitu? Maksudnya kalau misalnya kalian lihat tutorial atau misalnya makeup wedding segala macam itu kok tebel banget sih kayak tembok gitu, kayak dempul. Kenapa gitu? Karena guys gini, jadi kalau misalnya wedding di luar negeri atau misalnya kayak wedding di hotel lah, at least di Indonesia tapi di hotel, itu tuh soft tipis, itu it's okay banget, it's okay banget. Tapi sometimes klien kita, maksudnya klien aku gitu ya, itu ada yang acara di rumah di bawah tenda panas-panas. Kalian tahu Semarang kan, Semarang tuh panas banget, bahkan mungkin lebih panas dari kota-kota lain kayak Jakarta atau Bandung atau Surabaya. Kalau misalnya aku pas keluar kota gitu ya, Semarang tuh panas banget.
Jadi kalau misalnya yang harus tebel itu karena supaya makeupnya tuh awet. Soalnya ekspektasi pengantin itu make up jam 3 itu harus bisa stay sampai jam 10 malam, jam 11 malam. Kalau acara di rumah ya maksudnya. Karena kadang-kadang mereka habis selesai resepsi itu mereka ganti baju biasa dan masih menerima tamu kayak gitu. That's why make upnya itu harus tebel. Kalau nggak tebel nanti kalau dipakai nangis luntur, yang disalahin semuanya juga kayak gitu. Jadi tebel itu sebetulnya tuh relatif ya, bukan tebel tuh dalam artian sengaja pingin bikin tebel. Justru kalau tipis tuh menguntungkan loh, karena foundation yang dipakai lebih sedikit kan. Tapi tebel itu adalah untuk meningkatkan kekuatan atau ketahanan dari makeupnya. Karena kondisi di Indonesia seperti yang kalian tahu ya, panas, terus pasti kulit pengantin tuh bakal berkeringat, berminyak kalau misalnya di luar outdoor atau di tenda gitu acaranya. Nah kalau misalnya di hotel memang cenderung lebih aman karena kondisi suhu ruangannya kan dingin, itu makeupnya pasti bakal jauh lebih awet. Apalagi kalau jenis kulitnya klien itu kulit yang kering, itu pasti jauh lebih awet banget. Maksudnya mau dia kayak geser gini juga aman, tapi kalau misalnya yang kayak oily kan digeser kan kadang-kadang kan berkurang ya, bukan hilang tapi berkurang. Nah itu dia, makanya harus dibikin dempul lah atau tebel kayak gitu. Tujuannya itu sih sebetulnya. Kalau misalnya kalian yang nonton atau yang kayak bertanya-tanya tuh kayak nggak suka dengan makeup tebel, ya nggak apa-apa aja, request aja. Aku sendiri kalau misalnya emang klien pengantin request tipis ya bisa-bisa aja, cuma ya ada risikonya sendiri, mungkin kekuatannya nggak setahan yang biasanya kayak gitu. So gitu aja video kali ini, semoga video kali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kalian. Kalau misalnya ada kurang dan lebih atau salah ucap, aku mohon maaf, karena kita di sini sama-sama sharing dan sama-sama belajar. So thank you for watching this video and see you next time. Bye.